Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Asatidzah al-fudala wal ustazat, ikhwan dan akhwat yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah pada sore kali ini ya saya diberikan amanah untuk menyampaikan ya. Baik, saya akan mulai dengan pengantar ya, saya pengantar ya. Kita terus tergabung-gabung dengan ya, ajaran agama Islam ini karena ya walaupun ilmunya diulang-ulangi ya, tapi kadang hari ini kita tidak mendapatkan ya pelajaran, tapi di kesempatan yang lain ayat yang sama yang dibacakan kita mendapatkan pelajaran ya. Ini salah satu ya ini keajaiban ya, keajaiban tentang ajaran agama Islam ini, sehingga ya ilmu itu tidak akan pernah putus ya, tidak akan pernah putus sampai hari kiamat ya. Terus diulang saja, dimurojaah terus ya, tidak pernah kering ya pelajaran tentang Al-Quran ini, Masya Allah. Dan juga salah satu yang ya, mendorong ya saya untuk memberanikan diri berbicara di depan asatid ini, di depan senior-senior saya ya, salah satu ya eh, firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ya, saling menasihati kalian dalam al-haq ya, kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini lihat salah satu yang disebutkan oleh ulama kita bahwa Allah tidak membatasi ya umur ya. Senior atau junior itu kalau keluar dari mulutnya kebenaran al-haq, maka ya sepatutnya diterima ya. Bahkan ini yang disebutkan ya dalam hadis Rasulullah SAW ya, dari ya, kisah Abu Hurairah yang bertemu dengan ya seorang pencuri ya, ternyata adalah jin ya. Ya, di hari pertama ya dia mencuri, kemudian ditahan sama Hurairah ya, kemudian dilepasin karena kesian ya, kemudian di hari kedua begitu lagi, hari ketiga begitu lagi ya. Kemudian ya ketika dia menghadap kepada Rasulullah SAW ya, dia mengatakan bahwa ya besok akan datang lagi, terakhir yang ketiga akan datang itu ya. Kemudian ya besoknya ternyata ditangkap ya. Kemudian negosiasi ya untuk dilepaskan ya. Kemudian dia mengatakan, ya maukah aku ajarkan kepadamu satu ilmu ya, karena Abu Hurairah ini ya haus sekali dengan ilmu ya. Ya akhirnya dia diiming-imingi ya dengan ilmu, maka dia mau ya. Kemudian diajarkanlah tentang apa, ayat kursi itu ya. Kalau engkau membaca di pagi hari maka engkau akan dijaga sampai malam hari. Kalau engkau membaca malam hari maka engkau akan dijaga sampai pagi hari. Ya, dari hadis ini pun ya kita mengambil pelajaran bahwa ya, ilmu dari ya jin saja ya, kalau benar maka kita mengambil ya, kita mengambil. Tapi dipesankan ya sama Rasulullah SAW ya, dia benar dalam hal ini tapi dia ini bohong ya, pembohong ya, dalam hal ini saja. Tapi itu karena datang Rasulullah SAW, sekarang sudah nggak boleh lagi terima begitu ya, sudah nggak boleh lagi diterima. Oke baik, kita akan masuk ke materi yang ya, akan kita bahas. Yang pertama ya tentang Al-Quran adalah inti Ramadan. Ya. Latar belakang kenapa saya mengangkat ya materi ini ya, karena ya
di sebagian ya perspektif kita ya bahwa Ramadan itu identiknya puasa, hanya puasa saja. Ya sehingga ya bahkan di masyarakat kita ya Ramadan itu ya puasa saja. Ya, tidak ada yang lain ya. Mungkin sering dengar tentang Al-Qur'an dan sebagainya tapi tidak menjadi prioritas ya sehingga kita mengangkat ya tema ini untuk ya menguatkan lagi tentang ya bahwa ternyata ya core ya atau inti dari Ramadan itu ya puasa atau Al-Quran ya karena sama-sama punya dalil ya sama-sama punya dalil dan dikuatkan ya yang dikuatkan ya makanya di awal pertemuan ini ya kita tidak menafikan ya menafikan puasa yang lebih utama ya kemudian Al-Quran lebih utama tetapi melihat dari sisi afdoliyah ya menggabungkan kebaikan-kebaikan yang ada itu ya inilah khususan puasa itu yang disebutkan ya bahwa puasa itu bisa memegang semua amalan-amalan yang lain ya tanpa ditinggalkan puasanya semua dia bisa mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan makanya ya kalau kita sebutkan bahwa ya puasa itu adalah badannya maka Al-Quran itu adalah ruh dan tujuannya ya. Karena selama ini orang terlalu fokus dengan puasanya akhirnya karena terlalu fokus dengan puasa mereka hanya berkutat dengan sahur dan buka puasa ya akhirnya semua habis waktunya ya untuk mempersiapkan hanya tentang puasa ini orang sibuk dengan ya mempersiapkan sahur dan sibuk untuk mempersiapkan buka puasa ya padahal ya sejatinya adalah ya Ramadan ini harusnya lebih efektif ya atau lebih ringkas lagi ya makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita tuh ya berbuka dengan aswadain sebenarnya ya sunnahnya atau sunnahnya supaya apa supaya lebih praktis ya supaya bisa lebih ya efisiensi waktu ya kita bisa memotong semua hal-hal yang ya menyibukkan kita untuk beramal ya kebaikan sehingga ya kalau orang cuma fokus di badannya saja ya bayangkan kalau orang fokus di zahir ya tampilan saja dia hanya memperbaiki apa memperbaiki ya bajunya ya kopiahnya ya aksesorisnya dan sebagainya tapi dia tidak melihat dalamnya ruhnya nah ruh inilah yang disebutkan ya yaitu Al-Quran ya ruhnya inilah yang menguatkan ya menebalkan dari semuanya ya zahir harus bagus tapi ruhnya jangan sampai keropos ya makanya ada orang yang puasa ya disebutkan dalam hadis itu ya tidak mendapatkan kecuali ya ju wal atash dia tidak hanya mendapatkan apa ya dari puasanya hanya lapar dan haus saja ya ini yang diwanti-wanti nih dalam hadis ini ya bahwa orang itu ada ternyata ya puasa ternyata hanya mendapatkan ya lapar dan haus saja ya kenapa tidak ada ruhnya tidak ada ya tujuannya ya dia hanya berkutat di ya sehingga makna yang lebih jauh daripada semua itu ya memang untuk memfokuskan ya diri untuk membaca Al-Quran ya interaksi kepada Al-Quran ya makanya ya puasa adalah tubuh Ramadan dan Al-Quran adalah ruhnya ya jadi dia satu paket ya digabungkan semua insya Allah ya puasa kita ya berkah ya dan ya Al-Quran kita bisa lebih baik ya, dalil yang kita akan sebutkan ya ini yang disebutkan dalam Al-Quran ya jadi kalau kita buka Al-Quran sepertinya dari semua Al-Quran cuma satu ayat saja yang menyebutkan kalimat Ramadan ya. Dalam Al-Quran itu kalau kita cari ya kalimat Ramadan cuma satu saja dalam Al-Quran ya. Cuma satu ayatnya ini saja ya Al-Baqarah ayat 185 yang ada kalimat Ramadannya ya lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mention langsung yang disebutkan yang pertama adalah apa? Al-Quran ya diturunkan Al-Quran berarti ya manzilahnya ya
harusnya fokusnya di syahr Ramadan ini adalah Al-Qur'annya. Ya. Keberkahan-keberkahan bahkan disebutkan, ya. Kalau Al-Qur'an ini semua menyentuh semua yang lain, semuanya berkah, ya. Ya, ulama-ulama kita menyebutkan ya, bahkan ya, kenapa bisa ya malaikat Jibril itu jadi mulia karena diamanahkan untuk menyampaikan Al-Qur'an. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, ya waruh. Ya. Malaikat Jibril bisa menjadi apa? Menjadi Sayyid al-Malaika, ya, dia adalah pemimpin para malaikat karena Al-Qur'an ini, ya. Kemudian orang terbaik, ya, orang terbaik di muka bumi adalah orang yang mendapatkan Al-Qur'an, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian lihat bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ya, sebaik-baik. Berarti orang juga yang mendapati Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an juga menjadi terbaik. Ya. Di bulan yang diturunkan terbaik, ya, bulan Ramadan, ya. Dan hari yang diturunkan terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Bahkan disebut sebagai ya khairun min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Ini ya disebutkan oleh ulama kita ya karena ada Al-Qur'annya, ya, karena ada Al-Qur'annya. Ya. Bahkan ya Ramadan, ya, syahr Ramadan ini bisa jadi berkah ya karena sentuhan ya Al-Qur'an. Ya, sentuhannya Al-Qur'an. Masya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan pertama kali ya satu kalimat yang disebutkan Al-Qur'an di sini ya setelah Ramadan, kemudian baru setelah itu apa? Falyasum. Ini makanya saya merahkan ini ya, pertama Al-Qur'an, kemudian baru setelah itu falyasum. Baru mention keduanya apa? Puasa. Ya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ya. Bahkan dalam ayat ini kalau kita lihat derajatnya ya, maka ya inti dari Ramadan ini adalah Al-Quran. Harus setelah itu puasa, ya, dibuatkan derajat ini. Ini yang disebut sama oleh ulama kita at-tadarruj fi al-a'la, ya. Ya, menyebutkan posisi-posisi ya dalam tafsir itu. Kalau disebutkan ya yang pertama biasanya yang terbaik ya, atau sebaliknya dia yang paling rendah, ya, tergantung. Ya, sebagaimana misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya, disebut urutan, ya. Ini ulama kita mengatakan ya at-tadarruj fi al-a'la au fi ilal akhaf. Ya, tergantung ya. Jadi bisa disebut yang paling mudah atau bisa yang lebih sulit, ya, tergantung dari ini. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ya salah satu yang disebutkan oleh ulama kita bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala mention pertama akhi, ya, kenapa orang itu di hari kiamat lari dari akhi atau saudaranya, ya, karena katanya ya disebutkan itu salah satu ya, hikmah yang disebutkan kita itu terlalu banyak dosa kita kepada akhi kita, saudara kita. Makanya kita lari karena takut dimintain apa pahalanya, nanti ditarik pahalanya, ya. Makanya kita lari dari ya saudara kita karena banyaknya dosa kita kepada saudara-saudara kita ini. Ya, kemudian ummi wa abi, kemudian baru disebutkan ya karena kita ini ya banyak dosa kita kepada ibu kita. Ya, baru setelah itu disebut ya abi, ya, bapak kita, banyak dosa kita. Kemudian baru wasahibah, ya. Sahib disebutkan di sini ya istri, kemudian baru ya wabani, anak-anaknya. Jadi ulama kita menyebutkan ada yang menyebutkan bahwa ini bentuknya bisa lepas, ya, paling mudah lepas, ya, ikatannya adalah saudara, baru setelah itu ibu, bapak, kemudian istri dan anak. Ya, ada yang menyebutkan yang paling kuat dari sini, ada yang menyebutkan paling kuat dari sini. Ya, karena menyebutkan bahwa kita itu paling sulit lepas ikatan kita itu dari ke anak. Ke anak. Kenapa ini yang disebut terakhir, ya, wabani? Ya, karena paling sulit kita lepas dari anak kita. Karena kita itu kuat sekali ikatannya sama anak kita. Kalau saudara kita, terserah udah. Ya mungkin lebih mudah. Ya, walaupun tidak semua, ya. Ini yang disebutkan, ya, halnya orang nanti di hari kiamat, ya, hanya di kiamat mereka ya lari dari ya saudara-saudaranya. Ini contoh yang disebutkan yang mention Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama tafsir ya seperti Ibnu Katsir, ya, As-Sa'di, At-Tabari dan sebagainya. Ini ya bahkan menyebutkan banyak hikmah. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini pertama, ini kedua, ini ketiga dan sebagainya. Ya. Jadi ya kita kembali bahwa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Syahrul Ramadan ya allazi unzila fil Quran. Ya, dimension yang pertama adalah Al-Qur'an. Ini menunjukkan ya, ini menunjukkan bahwa kemuliaan Al-Qur'an itu ya sangat tinggi. Ya. Bahkan ulama-ulama kita mengatakan ya Ramadan itu adalah syahrul Quran. Ya, harinya Quran sudah ini. Ya, harinya Quran. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh nih dengan bulan suci Ramadan dengan Al-Quran, maka di bulan yang lain itu lebih mudah ya kita tinggalkan Al-Quran. Ya. Kalau bukan Ramadan ini, ya bulan Ramadan kita fokuskan dengan Al-Quran, kapan lagi? Ya, kapan lagi? Makanya nanti kita akan sebutkan ya bagaimana ya mauqif para ulama-ulama kita, ya para generasi salaf terhadap Al-Quran. Masya Allah. Baik, ini yang kita sebutkan ya bahwa ya mention yang pertama adalah Al-Quran ya, sehingga manzilahnya. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Quran, ya Allah juga mengikuti ya kalimat setelahnya, penjelas hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ya, ini yang kenapa kok bisa hudan linnas ya? Ini manusia mendapatkan arah hidup ya. Sebagai apa? Sebagai petunjuk. Hudan linnas. Al-Quran itu menjadi petunjuk. Kalau ada seorang muslim masih nggak jelas hidupnya, ya berarti dia ya bisa dipastikan dia jauh dari Al-Quran. Ya, kenapa? Karena Al-Quran sudah mematenkan ini ya, sudah jelas bahwa Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau ada orang yang sesat, berarti dia tidak dekat dengan Al-Quran. Ini sudah jelas itu. Kemudian mengetahui jalan yang benar. Nah, ini Al-Quran itu sebagai hudan. Ya, kalau kita sekarang ini seperti maps lah ya. Dia adalah maps, Google Maps ya. Kita mau mana tujuan kita tinggal semua di Al-Quran itu ada ya. Sehingga kemana kita arahnya. Ya, makanya permintaan kita ya dalam sehari itu ya 17 kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita membaca ini dan tidak sah salat kita kalau kita tidak baca ya ayat ini. 17 kali kita minta tiap hari, tapi bayangkan ada orang yang tidak ketemu tujuannya. Ada yang masih sesat ya. Makanya dikatakan ya bahwa orang yang paling bodoh adalah orang yang murtad itu. Ya. Kenapa? Karena bayangkan dia sudah punya ya petunjuk jelas, tapi dia masih sesat saja. Ini aneh banget nih, ya sebuah keanehan yang nyata. Ya. Kalau ada petunjuk tapi masih sesat, antum bayangkan orang sudah dikasih peta, ya, tapi malah nggak dipakai atau nggak dibaca petanya. Ada petunjuk arah, dia tidak baca petunjuk arahnya, ya sehingga sesat. Ya. Kemudian wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, hukum-hukum agama itu jelas, bayyinat, ya. Bayyinat, dia penjelas, ya. Makanya kalau kita tidak tahu hukum sesuatu, kembali ke Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an itu sudah menyebutkan semua hukum-hukum agama itu jelas semua, ya. Inna halala bayyinun, ya, wa innal haram bayyinun. Ya, halal itu jelas dan haram itu jelas, ya. Adapun yang abu-abu ya wa bainahuma mustabihat itu ya ini disebutkan tidak diketahui kecuali orang-orang yang berilmu. Faman taqasyubahat, siapa yang jatuh dari itu maka ya waqa fil haram, jatuh kepada keharaman. Maka tinggalkan, sudah jelas berarti abu-abu sama aja haram. Ya tinggal satu aja. Ya, halalnya. Hukum-hukum itu sudah jelas ya dalam Al-Qur'an. Kemudian ya wa bayyinat juga manusia tidak bingung dengan nama yang benar, tentang mana yang benar, mana yang salah. Karena sudah dijelaskan semua. Ya. Apa yang kita bingung dalam kehidupan ini sekarang? Ya, yang kita bingung ya ketika kita mendapatkan cobaan saja. Ya, kita digerakkan hati-hati kita. Ya, sebagaimana yang Ustaz kemarin sebutkan, ya, bahwa syaitan itu pintar sekali mengubah cara pandang. Nah ini point of view yang sangat brilian sekali ya dari yang disebutkan oleh Ustaz kita. Ya, pandang suatu pandang ini yang dirubah sama syaitan terhadap manusia. Seakan-akan benar tapi ternyata salah. Ya. Yang salah dianggap benar dan sekarang itu terjadi, ya. Berhasil syaitan itu, ya, mengubah cara pandang, ya.
Ya, ini berbahaya sekali nih ya. Makanya musuh kita yang paling nyata memang ini adalah setan. Walaupun sudah ada jelas ini Al-Qur'an sudah bayinat ya sebagai apa? eh, pendukung kita ya untuk menjelaskan yang halal dan yang haram, hukum-hukum yang ada, tapi tetap aja ada yang membayang-bayangi kita itu. Ya, yang bisa merubah sudut pandang kita. Bahkan ya disebutkan sekarang saking canggihnya ya, disebutkan sebagai AI itu sekarang AI adalah setan. AI sama dengan apa? Setan. Bahkan ada yang bilang AI adalah dajjal. Wah ini sudah ya kalau ya saat bisa buka di YouTube itu AI sama dengan apa? Dajjal. Boy. Kenapa bisa begitu? Ya, kenapa? Karena bisa memanipulasi mata kita, cara pandang kita. Ya, lihat itu. Ya. Bisa sesuatu yang tidak nyata jadi nyata. Ya, ya. Bahkan di hari ini, ya, di hari ini kita bisa tertipu dengan mata kita sendiri. Ya, kita bisa tertipu dengan apa? Dengan mata kita sendiri. Kita bisa tertipu dengan telinga kita sendiri. Bayangkan saking ngerinya itu sekarang AI. Makanya dijulukin tuh AI adalah dajjal itu, ya. Merubah semua ya yang baik ke yang buruk ke yang baik. Nah, ini berbahaya. Tapi lihat, umat Islam gak usah bingung, ya, gak usah bingung. Ada sesuatu yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Lihat bagaimana ulama menjelaskan dan sebagainya. Jadi mudah sebenarnya. Kalau belum ada ini tawakuf, berhenti dulu. Ya, tunggu penjelasan-penjelasan ulama-ulama kita. Ya, ulama-ulama kita tuh ya tidak diam. Ya, ada majelis-majelis ya besar di dunia. Ya, di Arab Saudi ya ada majelis ulamanya. Ya, di Mesir ada majelis ulamanya, di Indonesia ada majelis ulamanya, bahkan di Eropa ada juga majelis ulamanya sendiri. Ya, untuk apa? Untuk mengcounter ya dan menjawab ya semua kebaruan-kebaruan yang ada di kehidupan kita. Lihat ini wabayinat ya, minal huda wal furqan ya. Jadi jangan bingung kenapa kalau ada penjelas kita yaitu Quran. Wal furqan manusia dapat membedakan hal dan haram, kebenaran dan kesesatan. Ya, wal furqan pembeda. Jadi Islam itu membedakan kita adalah Al-Quran ini. Ya, Al-Quran ini yang membedakan kita. Kita betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran. Ya. Kalau ya agama yang lain itu bingung dengan kitabnya sendiri, kita ini nggak perlu bingung. Ya. Di agama Kristen itu sampai bingung mereka. Jadi yang mana Injil yang asli? Ya, sampai bingung mereka. Kenapa? Revisi terus. Ya, revisi terus. Kita ini nggak perlu bingung. Ya, kita sudah jelas. Ya, 14 ya abad yang lalu sudah begitu terus, nggak pernah berubah. Ya, bahkan ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akan kesahihan dan kebenaran Al-Quran. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Ini sudah dipatenkan dan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak akan berubah. Jadi jangan bingung, ya sudah jelas itu kebenaran dan kesesatan yang ada. Ya, itu penting kita kembali ke. Baru setelah itu Allah menyebutkan apa? Puasa. Ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Ya. Baik. Karena kita akan membahas ya ya khawatir waktunya lewat ini ya. Baik. Kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran ini sebenarnya ya sering betul sudah diulang-ulangi ya. Ya, kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran. Bahkan lebih banyak daripada yang saya tulis ini ya. Ada yang saya tulis mendengar ya. Ini termasuk juga kewajibannya. Fastami'ulah. Kalau dibacakan Al-Quran maka dengarkan. Nah, ini juga termasuk perintah. Kalau dibacakan Al-Quran maka dengarkan. Kemudian ya yang paling basic yang kita sebutkan adalah membaca. Ya, kewajiban kita ya minimalnya ini ada 6 ya kita tuliskan di sini. Ya walaupun ulama-ulama kita menyebutkan lebih banyak lagi, bahkan ada yang menyimpulkan, ada yang membanyakkan. Yang pertama adalah membaca, ya kemudian ya menghafal, memahami, mempelajari, mengamalkan, mendakwakan. Ya, lihat bagaimana ya dalil-dalil yang memotivasi kita untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Ya. Yang pertama ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 29. Ya innalladzina yatluna kitaballah. Ini Allah Subhanahu wa taala mention pertama lagi. Mention pertama lagi. Siapa yang membaca apa? Orang-orang sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Allah mention pertama, ya. Lihat bagaimana ya akhir ayat ini, ya.
Ya, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, ini disebutkan tiga amalan yang tidak pernah apa? Amalan yang tidak pernah merugi, ya. Lan tabur, tidak akan pernah merugi. Salah satunya adalah membaca Al-Qur'an, ya. Membaca Al-Qur'an, yatluna kitabullah. Ya, ini motivasi bagi kita bahwa ya kita membaca Al-Qur'an ini ya sebagai ya tijarah kita, ya, jual beli kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah rugi. Ya. Ulama juga menjelaskan kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kalimat tijarah di sini, ya. Kenapa kok jual beli ya tijarah? Apakah kita transaksi kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini ulama mengatakan ya, ya kenapa kok disebutkan tijarah? Ya. Karena orang Arab zaman dahulu itu kalau dengar tijarah itu sangat familiar dengan mereka. Makanya kenapa Allah memilih kalimat tijarah ini. Ya. Bayangkan mereka itu perekonomiannya adalah apa? Betul-betul jual beli saja. Ya. Yang lain-lain sulit. Ya. Betul-betul tijarah. Bahkan ya mereka rihlah ya asyita wasaif itu ya untuk tijarah. Ya. Lila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i syita'i wasaif. Untuk apa? Tijarah. Jadi kalau Allah SWT menyebutkan tijarah ini, ya memang karena supaya dekat betul dengan orang Arab gitu, ya. Bahwa orang Arab itu kalau dengar tijarah sudah muter otaknya, jelas sudah paham jelas bahwa tijarah itu pasti harus ada modalnya, ya, harus ada ya supply-nya, ya, harus ada tempat, ya, tempat menjualnya dan sebagainya. Dan tijarah di otak orang-orang normal ya pasti ada ruginya dan pasti ada untungnya. Kadang untung, kadang rugi, ya. Sehingga Allah SWT menyebutkan tijarah bahwa lam tabur dijelaskan langsung tidak pernah rugi, ya. Berarti ini Masya Allah. Orang langsung paham, ya. Makanya ya salah satu yang disebutkan ya mukjizat Al-Qur'an itu adalah auditori, ya, mendengarkan. Orang Arab itu ketika mendengarkan Al-Qur'an langsung takjub, ya. Kenapa? Karena ya sebagaimana yang disebutkan ya Al-Walid Al-Mughirah, ya. Al-Walid Al-Mughirah yang disebut sebagai ya bapak syairnya orang Arab ketika itu, ya. Dia ini sudah level tertinggi orang yang mengetahui syair, ya. Al-Walid Al-Mughirah. Ya, ketika mendengarkan Al-Qur'an dia mengatakan bahwa seperti pohon yang pohonnya ini rindang dan berbuah dan akarnya subur. Ya, mendengarkan Al-Qur'an terus dia membayangkan seperti itu. Semuanya lengkap, ya. Batangnya sehat, ya, daunnya rimbun dan punya buah-buah yang banyak dan akar-akarnya sangat lebat dan besar. Ya. Dia mendengarkan itu langsung, Masya Allah, ini nggak mungkin manusia yang buat ini, ya. Nggak mungkin yang manusia yang keluar dari ya, dari manusia. Ini pasti ya Tuhan yang maha tinggi. Ya, makanya sebutkan itu, ya. Baik. Ini faedah yang kita sebutkan tadi tijarah lan tabur, ya, bahwa orang Arab itu ya ketika mendengarkan tijarah lan tabur, ya ini sangat dekat orang dengan orang Arab, ya. Ya tidak ada yang mau berbisnis tapi rugi, semua orang mau untung. Tapi lihat ketika Allah semua menyebutkan ini bahwa ya membaca Al-Qur'an adalah tijarah lan tabur, tidak rugi. Kemudian yang aqamus salat, kamu tidak akan rugi, ya, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnakum, kamu tidak akan rugi. Ya, tiga ini tidak akan pernah rugi. Kemudian hadis ya dari Bukhari dan Muslim, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, ya, bahwa ahli Quran itu bersama para malaikat yang mulia, ya. Kemudian nanti dilanjutkan hadisnya ini, ya, waman yatata'ta, ya, siapa yang membaca Al-Quran tapi terbata-bata falahu ajran, ya, mendapatkan 2 pahala, ya, ya dan sebagainya. Jadi memang yang dimotivasi ini ya adalah membaca Al-Quran. Kemudian hadis Tirmizi, ya, disebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Ya, dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya. Bayangkan itu di hari normal, ya. Di bulan puasa semua amalan-amalan itu dilipat gandakan, ya. Dilipat gandakan. Berarti ya saya pernah ya mendengar sebuah ilustrasi penting banget tentang hal ini. Ini Masya Allah sangat berbekas sekali dengan hati saya, ya, ketika mendengar kisah ini. Kisah ya
yang menyebutkan ini sebuah ilustrasi saja, ya kisah yang dibuat untuk mengilustrasikan ya bagaimana pahala-pahala Ramadan itu ya bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan ya disebutkan tiga manusia masuk ke dalam kegelapan, ya, masuk ke dalam kegelapan, gelap, tidak ada cahaya sedikit pun. Tetapi dalam kegelapan itu terdengar suara-suara ya, yang memerintahkan ambil kerikil di samping jalan. Perintahnya begitu saja. Apa? Perintahnya adalah ambil kerikil di samping jalan. Orang yang pertama mengabaikan. Nah, ini apa ini? Orang kita sudah digelap suruh ambil kerikil pula untuk apa? Ya, ya udah dia mengabaikan. Orang yang kedua mengambil kerikil sebisanya saja, ya sebisanya dia ambil ya karena tangannya dua saja, jadi dia ambil cuma ya 2 genggam saja. Ya, karena dalam kegelapan tidak kelihatan ya, jadi cuma ngambil saja 2. Kemudian orang yang ketiga, karena ini adalah ya suara-suara ya, kemudian dia mengambil ya maruk ini pakai baju, dia masukin semua bajunya, ya kantong-kantongnya dia isi semua dan sebagainya, sampai sudah nggak bisa lagi ya dia bawa batu itu, ya sampai sudah kayaknya sudah maksimal nih, ya sudah maksimal. Kemudian mereka disuruh ya dari suara-suara itu terus jalan sampai di ujung sana ada seperti cahaya, kemudian mereka disuruh sampai ke cahaya itu, kemudian mereka keluarlah. Ya ini cuma ilustrasi saja. Orang yang pertama ternyata ya kerikil yang diperintahkan untuk diambil adalah emas. Masya Allah. Bagaimana perasaan orang yang pertama? Bagaimana perasaan orang pertama? Sangat rugi saja. Sangat rugi sekali. Dia akhirnya menyesal. Kenapa saya nggak mengambil kerikil? Ya minimal 1 biji saja. Bayangkan dia menyesali karena tidak mengambil 1 biji. Ya kan tadi cuma bawa-bawa aja, tidak memberatkan saya. Cuma ambil 1 biji atau 2 biji saja, ya saya bisa ya mendapatkan keuntungan yang besar. Mas. Orang yang kedua juga menyesal. Kenapa ambil 2 genggam saja? Kalau tahu ini emas, saya akan mengambil sebanyak-banyaknya. Dan orang yang ketiga yang sudah maruk tadi ini juga menyesal. Kenapa saya cuma ini? Kalau bisa tadi celana saya keluarkan, saya isi semuanya itu ya. Lihat, ini sebuah ilustrasi tapi masya Allah. Ya, saya sepertinya saya dengar ketika SMA saya. Jadi ketika saya SMA saya dengar kisah ini, saya nggak tahu dari ustadz siapa, saya lupa. Intinya di bulan suci Ramadan saya dengar kisah ini dan itu yang membuat saya semangat itu. Bahwa lihat, Ramadan ini seperti kisah-kisah yang tadi, ya. Perintah jelas bukan dari suara-suara yang dari kegelapan itu. Ini jelas dari Al-Qur'an. Semuanya jelas, ya. Orang-orang terdahulu sudah melakukan semua, ya. Orang-orang yang sudah ya meninggalkan kita, ya para ulama-ulama salaf, ya orang-orang saleh terdahulu sudah melakukan itu semua, ya sudah jelas semuanya, ya terlihat bukti-buktinya, ya kematian mereka tenang dan sebagainya, ya semuanya sudah jelas. Ini bukan perintah yang seperti suara-suara, tapi tetap kita ini ya seperti mungkin menjadi orang yang pertama, mungkin ya kita tidak mengambil apa-apa di bulan suci Ramadan, dia betul-betul cuma puasa saja. Tidak ada mengambil apa-apa. Dia betul-betul hanya melewati Ramadan saja. Makanya ini disebutkan ya dalam hadis Rasulullah SAW ya rogi ma'an furujulin ini. Rogi ma'an furujul. Ya, sungguh celaka seorang. Ya. Dakhala alaihi Ramadan ya summan salah walam yukfar lahu. Orang yang mendapati Ramadan tapi ternyata dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dia tuh lari kosong kalau orang bilang ya. Lari kosong. Ya kalau orang ojek ini bilang lari kosong dia, nggak bawa penumpang apa-apa, habis bensin saja, ya dia jalan lari kosong ini, ya rugi semuanya, rugi waktu, rugi ya tenaga, rugi, tidak ada dia dapat apa-apa. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti orang yang pertama. Ya, ya. Kemudian ya dan jangan kita menjadi seperti orang yang kedua, mengambil seperlunya saja. Nah ini nih biasanya orang seperti ini biasanya orang-orang yang mencari aman ya. Cari orang aman ya. Ini biasanya juga menggelitik saya nih. Antum nih masih bisa mengaji kok, masih sudah mau tidur. Belum redup matanya masih apa? Sudah mau tidur. Belum ngantuk sudah dipaksa tidur. Ini ya
seakan-akan Ramadan ini akan dapat saja ya, tahun depan seperti Ramadan akan bertemu dengan Anda saja ya. Ini seperti ya menusuk-nusuk kita ini ya. Makanya saya ini kalau lihat ya Ustadz Iwan masih ngaji, wah kayaknya saya ini masih belum ini ya. Lihat Ustadz Nurdin masih ngaji, wah kayaknya saya belum apa-apa ini. Jadi ya itikaf ini masya Allah ya membangun suasana dan ya saling menyemangati satu sama lain. Ya, jadi jangan seperti orang yang kedua. Kalau bisa ya seperti orang yang ketiga, yang maruk ini ya, bisa mengambil semua, mengumpulkan semua amalan-amalan yang amalan soleh di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi pahala dilipat gandakan di bulan suci Ramadan ini ya betul-betul ya bisa kita manfaatkan. Ya. Ini saya screenshot dari kitab At-Tibyan ya adab hamalatul Quran. Ya ini ya babnya adalah fi kalam an khatmil Quran fi muddati muayyana. Ya jadi ini masya Allah. Babnya adalah menghatamkan Al-Quran. Ya para ulama-ulama salaf itu menghatamkan Al-Quran di waktu tertentu. Ya di waktu tertentu. Ini saya sudah screenshot. Sebenarnya ada 6 slide ya, ada 6 slide. Ya, tapi yang saya sudah bisa masukkan ya 4 saja ini. Ini semuanya riwayat-riwayat yang menyebutkan ya riwayat-riwayat menyebutkan bahwa para ulama itu ya saking ngerinya ya membaca Al-Quran, saking ngerinya ya bahkan tidak masuk akal ya, tidak masuk akal itu sampai ada yang menghatamkan ya, 3 kali hatam di siang hari, 3 kali hatam malam hari, nggak masuk akal. Sampai-sampai kalau kita dengar gimana ceritanya itu satu malam dia hatam 3 kali ya. Ini seperti kisah dongeng kita dengarkan ini, masya Allah gimana ceritanya itu. Ini disebutkan ya, riwayatnya nih disebutkan dalam kitab-kitab At-Tibyan ini. Ya nanti ya yang sesungguhnya mau riwayat-riwayatnya yang disebutkan saya nanti kirimkan ini. 3 kali hatam malam hari, 3 kali malam, 3 kali siang hari. Masya Allah ini nggak masuk akal. Bahkan ada yang 2 hari, ya 2 kali malam, 2 kali siang, berarti 4 kali satu hari. Masya Allah. Ada yang 1 kali malam, 1 kali siang. Ini yang paling masuk akal sebenarnya. Ya kalau kemudian yang paling masuk akal sebenarnya ini ya. Ini yang dinukilkan banyak sekali ulama-ulama menyebutkan riwayat-riwayat ini. Seperti Imam Syafi'i dia melakukan ini, ya di malam hari 1 kali, siang hari sekali. Ya Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam Ramadan itu 60 kali. Ya siang sekali, ya 1 kali malam. Ini masya Allah ini. Ya ini dan ini ternyata tidak mustahil ya. Karena kalau Ustaz buka di YouTube ya, khataman Al-Quran itu yang paling cepat ya, yang paling cepat di YouTube itu non-stop ya, betul-betul live dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu 7 jam berapa menit? Saya lupa, 7 jam. Berarti kalau 2 kali khatam berarti kalau dihitung ya mati-matinya adalah 14 jam. Kita ini masih ada 24 jam, masih ada waktu sebenarnya. Masya Allah, ini betul-betul. Dan ini sudah pernah dipraktekkan langsung ya. Ya di tahun lalu kalau nggak salah ya. Ikhwah kita di Stiba ya. Ikhwah kita Stiba tahun lalu Masya Allah. Mempraktekkan ya 1 kali khatam malam, 1 kali khatam siang. Berarti dia betul-betul ngejar target ini sebagaimana yang ulama-ulama kita. Dan itu bisa, Masya Allah. Ya. Kemudian ada yang ya 1 kali khatam per hari. Ya ini banyak sekali dalam ya, hadis-hadis Rasulullah SAW ya, sebagaimana Nabi SAW fi raka'ah wahidah khatam Al-Quran. Ya. Dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW ya bahwa Nabi itu sholat 1 rakaat khatam. 1 rakaat. Bayangkan ya 1 rakaat khatam Al-Quran. Ya bahkan disebutkan juga Utsman bin Affan ya menghatamkan ya 1 kali rakaat 1 rakaat khatam. Ya, betul-betul 1 rakaat. Masya Allah, itu ya khatam. Berarti dia membaca Al-Quran sambil berdiri. Masya Allah ya. Ini ya, riwayat-riwayat yang menyebutkan ya semuanya sudah dijelaskan dalam kitab itu. Kemudian ada yang mengatakan ya 2 hari sekali. Ya, ini banyak juga. Ya berarti 1 harinya 15 juz. Ya, dia baca 1 hari 15 juz, biasanya 30 juz dan sebagainya. Berarti dia menghatamkan ya 15 kali ya dalam 1 bulan. Kemudian ada yang 3 hari, ya 3 hari dalam 3 hari sekali yang menghatamkan. Dan yang paling tinggi, ya
ulama-ulama kita, orang para salaf ya, menghatamkan Al-Qur'an itu yang paling tinggi ya, dan tidak disebutkan riwayat lebih tinggi daripada itu, yaitu 2 bulan. 2 bulan itu adalah batas ya ulama kita. Kita ini ya sekarang bertanya nih ke diri kita. Ini di hari biasa ya yang disebutkan ya. Ini mudah, ini tidak spesifik di bulan suci Ramadan bahkan. Ya, ulama-ulama itu biasanya menghatamkan Al-Quran 2 bulan sekali. Ya, itu paling sedikit. Bahkan yang paling banyak riwayatnya yang disebutkan oleh ulama kita, ya, yang riwayat yang paling banyak adalah 7 hari. 7 hari. Kenapa? Karena disebutkan 7 hari itu, ya, bacanya pelan, meresap dan bisa lebih lebih tenang lah bacanya, ya, lebih tenang. Nah, itu banyaknya ulama menghatamkan di 7 hari. Tapi tidak pernah mereka lewat 2 bulan itu nggak hatam. Kita ini ya Ramadan doang ini biasanya hatam ini. Keluar Ramadan, nunggu Ramadan lagi baru hatam. Ya ini masya Allah ya. Jadi kita bisa melihat mauqif ulama-ulama kita terhadap ya mereka terhadap Al-Quran. Kayaknya waktu kita tidak cukup. Saya mau ini juga mempelajari ya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, ya, orang yang paling baik. Ya, ini satu mauqif yang sangat-sangat ya ajib ya. Ya, yang disebutkan oleh ulama kita bahwa Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis ini ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu itu, dia itu mendengarkan dari Utsman bin Affan ya. Dan setelah dia mendengarkan hadis ini, dia mewakafkan dirinya 40 tahun untuk mengajarkan Al-Quran. Dia duduk di masjid di Kufah 40 tahun dia mengajarkan Al-Quran ini karena hanya dengar kalimat khairukum man ta'allama al-Quran, cuma satu hadis saja. Dia mengatakan hadzal ladzi aq'adani maq'adi hada. Ya, inilah yang membuatku bertahan duduk di masjid ini karena hadis yang tadi. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Masyaallah. Ya, ada ulama-ulama kita. Jadi ulama kita itu ya, ada yang dijuluki sebagai apa? Sebagai ahlul Quran saja. Ada bahkan yang julukan ulama itu sebagai ulama toharoh. Ya, pernah kita dengar ya. Ulama, bayangkan, saking tiap harinya dia cuma bahas apa? Bab toharoh terus. Ya, ini sudah bolak-balik dia nih bahas sampai julukannya apa? Ulama toharoh. Ya, ya, ulama toharoh. Ya, ada ulama-ulama yang dijuluki sebagai imam qurra. Ya, ada yang ya ulama usul fiqh dan sebagainya. Ya, jadi memang ya salah satu ya ulama yang menyebutkan Abdurrahman As-Sulami ini ya betul-betul 40 tahun ya mewakafkan dirinya untuk mengajarkan Al-Quran ya di Kufah. Masya Allah. Kemudian menghafal. Nah, ini menghafal Quran jelas diulang-ulangi oleh Allah Subhanahu wa taala 4 kali ya. Kalau pada Al Quran ada zikri fahal mudzakkir ya. Ini dalam surat Al-Qamar ayat 54 ya. Ayat 17 ya, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. 4 kali diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu mudah dipelajari dan mudah diingat ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ya menghafal, mempelajari Al-Qur'an itu sulit ya. Ulama kita mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, ya ihtimalat, ya mungkin ya terlalu banyak dosanya, terlalu hitam ya, jadi nggak bisa menerima apa cahaya, ya. Wa nur la yu'talil asi, ya. Ya ini salah satu nasihat ya Imam Waqi kepada Imam Syafi'i ya bahwa ya cahaya itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang banyak dosanya. Ya makanya harus dibersihkan dulu itu, harus bertobat dulu, istighfar dan sebagainya. Ya makanya kalau ada anak-anak yang ya mengeluhkan saya sulit menghafal, saya sulit mengerti dan sebagainya, antum hanya istighfar, antum hanya dosa gitu ya. Bukan antum aja, kita juga ya. Banyak dosa kita ini. Kenapa kok diulang-ulang sama ustaz kita? Kenapa kok nggak paham-paham gitu nih? Ya, padahal itu terus ayatnya tapi kok nggak paham-paham gitu. Kok nggak dapat hikmahnya? Ya kok nggak berubah-ubah gitu nih? Berarti kita banyak dosanya gitu ya. Banyak dosa kita. Ya, ini ihtimalat yang disebutkan ya oleh ulama kita bahwa Allah sudah memudahkan ini, tapi kalianlah yang sebenarnya yang mempersulit diri kalian. Ya, kita ini ya. Jadi dari sisi ya dari Allah SWT sudah mudah,
tapi kita ini yang perlu kita pertanyakan. Kemudian yuqal li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta tarattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Ya, ini hadis juga yang sangat masyhur bahwa ya menghafal Quran itu ya nanti di akhir kiamat ya Allah suruh baca. Ya. Kalau baca berarti dibaca sesuai dengan hafalan. Ya nggak mungkin dikasih mushaf disuruh baca ya. Ada mushaf baca. Ya tapi ya baca ya sesuai dengan hafal. Ya dengan hafalan dan ya manzilah dan derajat kita yang terakhir yang kita baca. Ya ulama kita menyebutkan bahwa ya di mana terakhir hafalan kita di situ nanti manzilah kita tuh. Ya berarti kalau 3 kul ya berarti 3 kul saya berarti manzilahnya dan sebagainya. Allah. Ya. Ini hanya yang disebutkan ya hikmah-hikmah yang disebutkan ya. Ya. Ini tentang mentadaburi. Nah, ini kita akan gabungkan mentadabur yang mempelajari dan mendakwakan dengan satu ya hadis mauqif dari Ibnu Abbas nanti ya. Ya. Ini ayat-ayat yang menekankan ya untuk mentadaburi Al-Qur'an. Yang kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Kemudian afala yatadabbarul Qur'an ya. Afala yatadabbarul Qur'an ya dan sebagainya. Jadi ini ayat-ayat yang mengajak kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Mentadabburi Al-Qur'an itu berbeda sama menafsirkan ya. Jadi di masyarakat kita ini masih tabu juga di mentadabburi dan menafsirkan. Tafsiran itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an ya. Itu di manzilah ulama ya, di manzilah ulama. Kita tidak boleh buat tafsir baru ya, kecuali antum sudah sampai ke manzilah mujtahid ya. Mujtahid baru boleh buat tafsiran ya, tafsiran sendiri. Tapi kalau kita belum sampai ke manzilah itu, maka nggak boleh. Maka kita yang diperbolehkanlah mentadabburi, ya, mentadabburi ayat. Kita bacakan ayat, kemudian kita ya merefleksikan ayat itu dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita mengambil pelajaran-pelajaran yang kita dengar langsung dan kita bisa praktekkan. Jadi kita mengambil pelajaran langsung ketika dibacakan. Makanya inilah yang disebutkan ya orang-orang ajnabi ya, orang-orang yang ajami ya, orang yang bukan Arab ya, non Arab ya, ajamiyun itu makanya disunnahkan untuk apa? Membaca arti ya, supaya apa? Supaya mengerti ya, mengerti apa yang kita baca. Supaya apa? Supaya mudah untuk mentadabburi. Karena kalau kita baca saja ya, mungkin kita bisa menangis dengan ya keindahan bacaan ya, mungkin ya. Kita mendengarkan imam membaca, masya Allah, ya tersentuh hati kita. Walaupun kita tidak mengerti artinya, tapi kita bisa menangis. Ya, bagaimana lagi kalau kita mendengarkan imam terus kita mengerti, ya, dan ayat-ayat yang berbeda dibacakan itu bisa membekas dalam hati-hati kita. Ya, jadi kita bebas untuk mentadabburi ayat-ayat ini. Bahkan lihat bagaimana mauqif para ulama ya ketika dibacakan ayat. Ya, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud ya janganlah kalian membaca Al-Qur'an dengan cepat seperti menebarkan kurma yang buruk, dan jangan membaca seperti membaca syair. Berhentilah pada keajaiban-keajaiban dan gerakkan hati dengannya. Jadi kita diperintah untuk apa? Berhenti kalau kita dapat ayat yang menyentuh kita. Baca ulang-ulang tuh, ya, baca ulang-ulangi. Ya. Bahkan ya Rasulullah SAW ya, kalau sampai ke satu ayat yang menyentuh hatinya, disuruh ulangi, diulang-ulangi, ya, supaya apa? Supaya betul-betul hati kita ya hanyut dan bisa ya mentadabburi ayat itu. Ya. Kemudian ya perkataan Abdullah bin Abbas ya, li'an aqra surah ya suratan bitadabbur ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'an kullahu biqauli tadabbur. Ya. Perkataan Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini adalah ulama tafsir ya, ulama tafsirnya sahabat ya. Kalau di sahabat ini ada level-level ulama ya, maka Ibnu Abbas ini adalah ya tir-A-nya ini ya, sahabat ya, elitnya sahabat ya. Karena sahabat juga bertingkat-tingkat ya. Ada yang awam ya, ada yang ulamanya. Ibnu Abbas ini ya adalah ulama dari kalangan sahabat ya. Dia mengatakan
ya membaca satu surat dengan tadabbur aku sukai daripada membaca seluruh Al-Quran tanpa tadabbur. Ya, ya kadang-kadang kita ya membaca Al-Quran lewat begitu saja tanpa tadabbur itu tidak berbekas. Tapi kalau kita baca satu ayat tapi ngerti, kita mentadabburi dalam, ya kita bisa berbekas. Ya, kita bisa menggerakkan hati kita untuk melakukan dan sebagainya. Kemudian mengamalkan ini yang akan kita sebutkan tawakuf yang baik ya. Baik. Abdullah bin Mas'ud adalah juga termasuk salah satu sahabat ulama sahabat ya, dari sahabat-sahabat ulama-ulama ini termasuk Abdullah bin Mas'ud. Ya. Walaupun sebelumnya Ibnu Mas'ud ini dikenal sebagai pengembala kambing. Ya. Awalnya sebelum datang Islam ya dipandang sebelah mata. Ya. Makanya kenapa ya pernah satu peristiwa ya ketika Abdullah bin Mas'ud itu manjat pohon kurma tersebut, kemudian angin bertiup terus kelihatan betisnya. Ya, betisnya Abdullah bin Mas'ud ini kurus sekali. Saking kurusnya ya sehingga sahabat-sahabat yang melihat itu ketawa. Ya, tertawa semuanya. Kemudian Rasulullah SAW melihat itu, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau betisnya ya Ibnu Mas'ud ini ditimbang, ini kalah semua nih pahalanya orang satu Madinah. Satu betisnya saja kalau ditimbang di satu timbangan, kemudian pahalanya semua orang Madinah ini di sebelahnya, ini masih berat kakinya yang antum lihat ini yang kurus itu. Ya Masya Allah, saking ya tingginya ya manzila ya Ibnu Mas'ud ini ya. Bahkan dia adalah salah satu ya ulama yang sangat dihormati. Bahkan disebutkan ya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu karena maunya mendengarkan hikmah-hikmah dari yang lain ya, karena dia haus dengan ilmu, dia selalu bertanya kepada orang-orang yang dianggap sebagai ulamanya sahabat ini. Ya salah satunya Ibnu Mas'ud ini. Tapi Ibnu Mas'ud kalau ditanya sama Abu Bakar, lah dia lebih tahu juga, maksudnya ya jadi segan akhirnya dia tidak mau jawab ya, selalu nggak mau jawab kalau Umar itu bertanya kepada Ibnu Mas'ud nggak mau jawab. Tanya apa yang engkau ketahui dari ayat ini, dia tidak mau jawab ya. Kenapa? Segannya juga dengan Amirul Mukminin ya, tapi cerdasnya Umar bin Khattab ini dia kirim ke orang lain ya, dia panggil ya orang sahabat yang lain yang awam untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian nanti dia kirim ke Ibnu Mas'ud, kemudian ditanya, kemudian baru dijawab ya. Kemudian setelah itu disetorkan kepada Muhammad. Masya Allah, lihat nah, ulama-ulama itu ya saking ya masih hausnya dengan mempelajari Al-Quran itu ya, sampai mereka ya sampai kepada sahabat-sahabatnya dia menimba ilmu juga ya. Makanya ya perkataan terkenal dari ya Imam Bukhari, kalian tidak akan pernah belajar kecuali kalian telah mengambil dari tiga ya. Kalian tidak akan pernah belajar sampai kalian mengambil dari tiga: orang yang lebih tinggi dari kalian, dan orang yang sederajat dengan kalian, dan orang yang paling rendah dari kalian ya, ilmunya ini. Jadi kita ini tidak disebut sebagai ya pelajar sampai kita bisa tawadhu mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah daripada kita, dan orang yang setara dengan kita, dan orang yang paling karena ada orang itu maunya cuma dari orang yang lebih tinggi saja ya, dia mau langsung dari ulama-ulama kibar langsung ya. Kalau ada ustaz-ustaz yang ya ecek-ecek ini ya, masih kaleng-kaleng nggak mau dia dengar ya, tutup telinga nggak mau ya, ecek nggak ya. Ini ya yang disebutkan oleh ya mukif para ulama itu sangat Masya Allah. Ada satu perkataan ya yang terkenal dari Utsman bin Affan juga tentang ya Al-Quran ini ya, disebutkan bahwa lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina ya. Kalaulah hati kita ini bersih putih, maka kita tidak akan pernah puas dengan apa? Dengan kalami rabbina, yaitu dengan Al-Quran. Al-Quran ini terus mendapatkan ya yang bisa mengisi. Walaupun hati kita sudah bersih nih, ya kata Utsman bin Affan, kita tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang datang dari Al-Quran. Ya, makanya orang-orang yang tidak pernah habis ini ya namanya hikmah Al-Quran ini, sampai hari kiamat dibahas terus. Ya,
Asr saja ya, surat Al-Asr itu, masya Allah dari tahun ujungnya sampai tahun sekarang masih dibahas, masih aja terus ada sudut pandang yang masya Allah yang unik kita bisa dapatkan. Ya, kalau kayaknya udah itu terus ya, dibaca itu terus, wal asri innal insana lafi itu terus kita dengar, tapi kadang-kadang ya ada satu sudut pandang yang unik yang disebutkan ulama-ulama kita dari halaman, masya Allah. Ini disebutkan bahwa ya mauqif Ibnu Mas'ud ya terakhir kita akan sebutkan ya karena ar-rajul minna ya, ini ketika ya Ibnu Mas'ud mengatakan karena ar-rajul minna, ini adalah dia menyebutkan para sahabat ya. Karena ar-rajul minna idza ta'allama 10 ayat ya, lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihunna wal amal bihinna. Ya, dahulu seseorang di antara kami, yaitu para sahabat, ya, level-levelnya adalah level-level sahabat ini. Ya, para ulamanya, karena dia sebutkan dimasukkan dalam dirinya ini Ibnu Mas'ud. Ya, dia adalah ulamanya para sahabat. Ya, dahulu ya, kami apabila mempelajari ya 10 ayat, maka ia tidak melewati sampai dia mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Ini dua sudut ya yang penting untuk kita garis bawahi. Tidak lewat dari 10 ayat sebelum dia mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Ya, masya Allah. Ini banyak sekali riwayat-riwayat yang disebutkan, tapi Ibnu Mas'ud ini yang kita angkat ya riwayatnya. Kalau kita bertanya sekarang, ya, apa tolak ukur Ramadan kita ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin? Maka jawabannya satu ini. Ya. Satu jawabannya adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Interaksi kita dengan apa? Dengan Al-Quran. Dengan hadis yang disebutkan oleh apa? Asar yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Lihat bagaimana kita ya disebutkan ya bahwa ternyata ilmu itu ya ada yang bisa menjadi wawasan saja ya. Ilmu itu ada yang wawasan saja seperti sejarah ya, itu wawasan saja, tidak perlu dibuktikan dan sebagainya juga ya, ya walaupun ada yang tetap membuktikan dan sebagainya, tapi ada ilmu yang harus dipelajari maknanya dan harus diamalkan ya. Ilmu seperti ilmu fisika, ilmu matematika. Kalau ada orang yang belajar matematika terus dia cuma lihat buku terus dia bilang dia kerjakan di otaknya, orang bilang dia belum belajar. Iya nggak? Ya. Kalau dia belajar matematika, dia tidak pegang pulpen, tidak pegang buku tulis, kemudian dia mengerjakan soal-soal latihan-latihan, maka dia belum disebut belajar matematika. Kenapa? Karena matematika itu butuh pelajaran langsung, praktek dan sebagainya. Ya. Harus dihantam dengan masalah-masalah, baru dia bisa disebut sebagai orang yang paham dan mengamalkan itu. Yang mengerti matematika bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Ya. Sama seperti praktek ya, ilmu berenang. Nggak boleh itu cuman ilmu berenang itu di otak saja, kawasan. Berenang itu ya menggerakkan ya tangan kanan dan tangan kiri dan kaki. Ya. Nggak bisa, harus dipraktekkan. Ya. Harus latihan, turun di air kemudian berenang. Harus ada prakteknya. Sehingga Al-Quran ini yang disebutkan oleh ulama kita ya, disebutkan oleh asal ini bahwa orang yang kalau ditanya apa yang engkau pelajari dari Al-Quran, kemudian dia tidak punya pulpen, tidak punya buku, berarti dia belum dianggap sebagai belajar, belum belajar dari Al-Quran. Ya, makanya orang yang serius ya belajar Al-Quran, dia mengambil Al-Quran, disuruh baca, kemudian disuruh ambil apa? Hikmah dari antum yang baca. Ya, keluarkan hikmah-hikmah yang antum baca dulu. Tidak usah lihat tafsir dulu dan sebagainya. Baca dulu, baca artinya, terus kemudian setelah itu keluarkan pertanyaan apa? Kenapa? 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 Ya why ya? Ya makanya inilah yang disebutkan ulama kita bahwa kalau kita membaca Al-Quran, ya, kemudian kita baca artinya, kemudian kita tanya, kenapa? Ya, seperti misalnya Allah SWT innamal mu'minuna. Kenapa Allah menggunakan innama? Ya, kenapa kok Allah mengatakan al-mu'minun? Kenapa tidak al-muslimun? Kenapa tidak an-nas? Kenapa enggak yang lain? Ya, kenapa tidak al-jin? Ya, ya kita tanya, kenapa kok Allah menggunakan innamal mu'minun? Ya, innama. Ini ya apa hikmahnya? Kenapa kok Allah menggunakan kalimat apa? Innama. Kenapa kok Allah SWT menggunakan ya al-mu'minun?
berarti orang yang beriman saja ya dibatasi ini ya pemanggilannya, panggilan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah itu pasti menyebutkan hal-hal yang besar dan sebagainya. Jadi begitu kita belajar. Jadi kita belajar, kemudian kita tulis ya hikmah-hikmah. Kalau sekarang ya tidak perlu ya, kita punya HP ya. Kalau baca satu ayat, coba tes ya, tes otak kita, apakah kita ya, setara dengan ya ulama-ulama kalau mengeluarkan ibrah ya pelajaran dari Al-Quran. Dibacakan satu ayat, terus antum coba keluarkan 5 saja pelajaran dari satu ayat yang antum baca. Ya, keluarkan 5 saja. Terus tiba-tiba antum baca buku tafsir, tiba-tiba ulama itu menyebutkan 100. Antum bingung, dari mana 100 ini? Kaget kita. Ulama satu ayat, dia bisa keluarkan 100 hikmah dari satu ayat dia baca. Ini nggak masuk akal kadang-kadang. Dari mana ini aneh? Pas kita baca, oh iya ya, kenapa nggak saya kepikiran dengan ini? Oh iya ya, kenapa nggak? Jadi masya Allah, ternyata ini kita pertanyakan. Ya, pertanyaannya adalah ya ini ya, apakah Ramadan ya tahun ini ya ada peningkatan interaksi kita dengan Al-Quran? Karena itu adalah tolak ukur yang disebutkan ya, salah satu tolak ukur yang penting untuk kita sebutkan ya, yang kita lakukan terhadap diri kita, apakah kita telah meningkat ya dari Ramadan kemarin ke Ramadan tahun ini. Ada ulama yang menyebutkan bahwa kalau kita bisa ya menghatamkan misalnya tahun kemarin ya sekali ya, maka mungkin tahun ini 2 kali. Ya yang kemarin yang bisa 10 juz ya, alhamdulillah tahun ini ya minimal naik 1 juz ya, 11 juz ya. Yang tahun kemarin baca 15 juz bisa naik 16 juz. Minimal peningkatannya ya. Jadi interaksinya yang diperbanyak. Dan ketahuilah bahwa interaksi yang paling dasar adalah membaca ya. Jadi membaca paling interaksi kita yang paling rendah, yang paling basic dari Al-Quran adalah membaca. Kalau tahun ini kita hanya bisa di basic ini membaca saja, maka ya kita akan ya coba kita nanti tahun depan ya kalau kita ketemu lagi dengan Ramadan, kita tingkatkan ya mentadabburi. Coba kita fokuskan ya Al-Quran kita, ya kita baca Al-Quran, siapkan pensil, pulpen. Ya kalau enggak pakai tablet ya. Tulis apa hikmah. Ya, hikmah 1 ayat, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Keluarkan hikmah sebanyak-banyaknya. Setelah itu coba baru buka tafsir Ibnu Katsir misalnya, ya apa yang dikeluarkan oleh ya, baru kita keluarkan juga. Oh ternyata ini sekur. Oh ternyata ulama cara pandangnya begini ya. Oh caranya, cara melihat ibrah itu ternyata bisa begini dan sebagainya. Oh ternyata nanti terbuka sendiri otak kita. Oh ya kebaikan-kebaikan akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Ya kebaikan-kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Ini yang kita sebutkan ya, mengamalkan ya dan mengamalkan ya, memaknanya, mengetahui makna dan mengamalkan. Jadi 2 poin penting ya yang disebutkan ya dalam asar Ibnu Mas'ud ini ya, bahwa kita mengetahui maknanya dan mengamalkannya ya. Makanya kalau kita keluar dari Ramadan ini, coba selesaikan 1 saja, surat pendek saja kalau kayak gitu ya. Selesaikan atau buatkan PR diri kita 1 surat pendek ya di juz 30 ya, pilih surat yang paling pendek ya. Kemudian kita lakukan sebagaimana Ibnu Mas'ud yang sebutkan 10 ayat. Enggak usah 10 ayat katanya. Enggak usah 10 ayat. 3 ayat atau 2 ayat saja ya. Untuk permulaan ya, memulai sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Kita tahu semua makna-maknanya ya. Kita tahu semua makna-maknanya, setelah itu amalkan. Wah ini berat sekali ini ya. Kayaknya memang berat sekali ya. Kelihatannya mudah ya, tapi implementasinya sangat berat ya, sangat berat. Ya. Ini kemudian terakhir yang disebutkan adalah mendakwakan ya. Ini hadis yang paling sering betul kita dengarkan ini ya. Hadis balighu anni walau ayat ya. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Ya. Terakhir inilah tolak ukur keberhasilan Ramadan, yaitu interaksi kita dengan Al-Quran. Ya ini saya kira cukup ya pembahasan kita ya dari ya, materi kita ini, yaitu inti dari Ramadan ini adalah Al-Quran. Sehingga sewajarnya dan seharusnya sebagai seorang muslim ya betul-betul bisa ya memaksimalkan ya, kalau tidak bisa amal-amal lain ya
Al-Quran ini bisa menjadi opsi ya, yang paling baik untuk kita fokuskan diri kita dengan Al-Quran. Tapi kalau bisa digabungkan sama yang lain ya, maka zalika fadlullah yu'tihi man yasha, yaitu keutamaan yang bisa ya kepada seorang ya bisa mengumpulkan semuanya ya, dia bisa membaca Al-Quran, bisa tadarruri ya, dia bisa tarawih, bisa tahajud ya, bisa sedekah, bisa yang lain, semua malam-malam ya dia lakukan. Nah ini orang-orang yang bisa yang mengambil semua yang kita sebutkan orang yang ketiga tadi. Ya jazakumullah khairan, ya terima kasih atas kehadiran dan husnul insan ya. Semoga apa yang kita ya pelajari, yang kita dengarkan ini bisa ada manfaat ya walaupun sedikit. Ya, syukran. Saya tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.